Silakan duduk. Untuk mengukur kemampuan kalian, di depan kalian sudah ada soal tes yang harus kalian kerjakan, jadi silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Kalian sebutkan panca indera yang Ibu tuju. Ya? Perhatikan di depan sini. Ini apa? Ini? Sebutkan saja ya. Ini? Ini? Hidung. Ini? Kepala. Ini? Hidung. Ini? Mata. Ini? Ini tangan. Ini telapak tangan. Ini ini mata. Ini bibir, pipi, kepala, mata, hidung. Ini berapa? 3, 2, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Siapa bilang 8 tadi? Siapa bilang 8 tadi? Oke, silakan duduk kembali. Berarti rata-rata konsentrasi kalian masih bagus. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang triguna dalam diri manusia. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, melalui tanya jawab peserta didik dapat mendalami ajaran triguna dalam mengharmonisasi kehidupan beragama. Kemudian yang kedua, melalui diskusi bersama guru dan teman, sekelas peserta didik dapat mengharmonisasi dirinya dalam ajaran triguna dengan baik. Kemudian membahas 2 tujuan pembelajarannya, yang pertama dan yang kedua. Kemudian kita masuk di peta konsep materi. Nah, peta konsep materi kita itu yang pertama triguna dalam diri manusia. Kemudian yang kedua konsep triguna, bagaimana itu konsep triguna dalam kehidupan manusia menurut ajaran Hindu. Kemudian ciri-ciri triguna, dan yang terakhir adalah pengaruh triguna. Tetapi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini ada 2, triguna dalam diri manusia dan konsep triguna. Nah, di depan kalian sudah ada lembar kerja, di sana sudah ada materi ajar. Bisa kalian buka, kemudian kalian baca. Nah, sebelum kalian masuk di situ, Ibu tayangkan sebuah video. Memasukkan kepala tangan ke dalam arus sungai Gaga, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa.
sedang berdiri di sana. Ingatlah Parta, perintah untuk menyeret Pancawi ke dalam pengadilan kerajaan sebagai pelayan dimulai olehnya. Lihat ke sini Parta. Ini adalah pamanmu, Sangkuni. Hari ini dia memegang sebuah pedang, tapi dia selalu mencoba menyerang dengan kalimat-kalimat yang menghasut. Ingatlah bagaimana dia sudah merencanakan membakar kalian berlima dan juga ibumu di istana Watabrata. Sekarang lihat ke sini Parta. Dursasana, tangannya ini telah dengan berani melanggar kesopanan dari Pancawi. Lihatlah kakek Bhisma dan Guru Drona. Mereka jadi penonton bisu ketika Pancawi dipermalukan. Lihat Aswatthama di sana. Dan ingatlah akan kata-kata bodoh yang dia gunakan waktu itu. Apa sekarang hatimu tidak menginginkan untuk membalas dendam Parta? Apakah sekarang jiwamu tidak menuntut keadilan? Apakah keinginan untuk menggunakan senjata tidak muncul dalam dirimu? Apakah pertempuran ini sepertinya tidak terelakkan? Ya baiklah, pertempuran tidak terelakkan. Sekarang pertempuran ini tampak tidak terelakkan bagimu. Sekarang lihatlah ke kakekmu sekali lagi Parta. Ya, sampai situ saja. Ada beberapa tokoh yang disebutkan oleh Sri Krishna tadi. Pertama siapa? Duryodhana. Siapa lagi? Iya? Siapa? Yudhistira. Siapa lagi? Parta itu si Arjuna. Parta itu adalah nama kecilnya dari Arjuna. Terus siapa lagi? Sangkuni. Terus kakek Bhisma. Satu lagi Guru Drona. Siapa lagi? Siapa lagi? Dursasana. Nah, karakter yang memiliki karakter tamak siapa? Ya, bagus. Duryodhana. Kemudian yang memiliki sifat tidak tetap pendirian siapa? Atau memiliki rasa keraguan-raguan atau sifat rajas? Yang memiliki sifat rajas dari keenam tokoh itu siapa? Dursasana. Yang memiliki sifat tamak atau rakus selain Duryodhana siapa? Siapa? Tokoh penghasut siapa? Sangkuni. Oke. Sudah paham? Nah, berdasarkan video yang ditayangkan tadi, apa yang kalian pahami tentang Triguna dalam diri manusia? Triguna dalam diri manusia. Apa yang dapat kamu pahami? Nah, kelihatan? Ya, silakan dibaca, silakan disimak Pustaka Suci Bhagavad Gita pada 18-40 yang menyatakan bahwa tiada makhluk yang hidup baik resi maupun para dewa di susunan planet yang lebih tinggi yang bebas dari tiga sifat tersebut yang lahir dari alam material. Jadi apa yang kalian pahami tentang Triguna? Ya, semua lapisan unsur material yang terakhir
lahir ke dunia memiliki sifat tribuna. Beri aplaus dulu untuk Sari. Kemudian ini Pustaka Suci Warespati Tatwa Sloka 20. Artinya dibaca, silakan kalian pahami apa yang dimaksud dengan kutipan sloka tersebut. Apa yang kalian pahami tentang sifat tribuna? Sifat satuan. Sifat satuan yang kedua yang bersatu, dia kan dapat dengan bahasa atau berbahasa. Ya, beri aplaus untuk Sari. Bagi kelompok yang aktif, biasa ibu belikan pop ice. Ya, datang pagi besok ibu di jam istirahat. Kemudian lanjut di gambar. Silakan analisis. Gambar ini memiliki 3 ciri sifat tribuna. Silakan disebutkan. Gambar 1 sifat apa? Gambar 2? Gambar 3? Terus gambar yang terakhir? Tamas. Nah, gambar. Di sana ada 3 warna, putih, merah, dan hitam. Apa yang dapat kamu analisis dari gambar tersebut? Putih adalah sifat, merah, kemudian hitam, tamas. Kalau saling mengikuti, jadinya apa? Kalau yang putih ditutupi oleh yang merah ditutupi oleh hitam. Jadinya dominan sifat tamas. Nah, jadi setelah penjelasan ibu tadi ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada silakan dibuka lembar LKPD kalian. Kalian kerjakan yang aktivitas 1. Ya, aktivitas 1 gambarnya boleh dilihat di sini. Ya, aktivitas 1, silakan dijawab pertanyaannya. Ibu kasih waktu 5 menit, 1 menit. Ini yang aktivitas 4. Kalian tinggal menyalin di aktivitas 3. Kemudian nanti yang diskusi yang yang paling aktif nilainya nanti ibu kasih 90. Nanti ini 2 orang memberikan tanggapan, ini 2 orang memberikan pertanyaan, nanti dibalik. Nah, ini 2 orang memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, ini 2 orang memberikan tanggapan, 2 orang memberikan pertanyaan. Siapa yang paling bagus penampilannya, ibu janji besok jam istirahat cari ibu praktikkan pop ice. Baik
Dharma Sastra 12.31 menyatakan bahwa mempelajari Weda, betapa belajar segala macam ilmu pengetahuan, berkesucian, mengendalikan atas budi indranya, melakukan perbuatan yang bijak, bersemedi tentang jiwa, merupakan ciri satwam. Jadi pada gambar 1 dia memiliki sifat satwam. Gambar 2, dalam pustaka suci Manawadharma Sastra 12.32 dinyatakan bahwa sangat bergairah akan melakukan tugas-tugas pekerjaan, kurang di dalam ketekunan, melakukan perbuatan dosa, dan selalu terikat dalam kesenangan jasmani. Semua merupakan sifat rajas. Jadi gambar 2 dia memiliki sifat rajas. Gambar 3 dan 4 dalam pustaka suci Manawadharma Sastra 12.33 dinyatakan bahwa loba, pemalsu, kecil hati, kejam, aetis, berusaha yang tidak baik, kebiasaan hidup atas belas kasih pemberian orang lain, dan tidak berperhatian adalah ciri sifat tamas. Jadi pada gambar 3 dan 4 dia memiliki sifat tamas. Ya, beri aplaus dulu untuk mereka. Ya, silakan bila memberikan tanggapan untuk kelompok 2. Silakan memberikan tanggapan. Silakan untuk kelompok 2 untuk memberikan tanggapan. Ya, silakan bacakan pertanyaan kalian yang sudah disediakan. Berdiri baik supaya diambil foto. Apa saja upaya-upaya untuk mengembangkan sifat tamas? Tuliskan pengertian sifat satwam dalam kalimat. Kelompok 1, mereka di sini saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Upaya-upaya mengembangkan sifat tamas ialah dengan memahami dan menghayati sastra suci. Dan pertanyaan kedua, pengertian satwam dalam ajaran agama hidup. Satwam adalah sifat tenang, jujur, dan baik. Ya, sudah bisa diterima jawabannya? Ya. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan ditarik kesimpulan dari apa yang sudah kalian presentasikan. Ya, silakan. Moderatornya saja yang membacakan kesimpulan. Silakan berdiri. Saya akan membacakan kesimpulan. Setiap manusia lahir akan mempunyai ketiga sifat triguna, yaitu sifat satwam, rajas, dan tamas, yang dapat mempengaruhi diri manusia. Hal itu ada yang bersifat positif dan negatif. Contoh sifat triguna yang bersifat positif adalah sifat satwam, dan yang bersifat negatif rajas dan tamas, sehingga seorang dapat terpengaruh oleh triguna. Ya, silakan dulu. Bagaimana? Sudah jelas semua? Silahkan masukkan semua bukunya di dalam tasnya sebelum kita tutup dengan Parama Santi. Ini yang saya susun bukunya atau buku? Bawa sini.